Dalam 3 tahun ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berhasil melakukan capaian-capaian di berbagai bidang. Kominfo mengambil peranan penting dalam akselerasi transformasi digital dengan memperluas jaringan internet di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Konektivitas nasional dan transformasi digital membutuhkan pembangunan infrastruktur digital secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia. Lalu pertanyaannya, Pak Joni, bagaimana perkembangan percepatannya hingga saat ini? Baik, Vera. Hari ini memang ulang tahun ke-8 ya, Pak Joko Widodo sebagai Presiden dan tahun ketiga Kabinet Indonesia Maju. Dari 5 program prioritas Kabinet Indonesia Maju yang disampaikan Pak Joko Widodo sama Kiai Ma'ruf Amin, salah satunya ya atau yang pertama adalah pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan. Nah, infrastruktur dalam hal ini terdiri dari 2 bagian, yaitu infrastruktur fisik dalam bentuk pembangunan waduk, jalan, jembatan, bandara, jalan tol, ya, pembangunan rumah sakit, posyandu, sekolah-sekolah, juga pembangunan infrastruktur digital dalam rangka akselerasi transformasi digital nasional kita. Nah, 5 prioritas pembangunan ini, Vera, ya, pada saat awalnya disiapkan dengan semangat yang begitu tinggi. Namun, tahun 2020 atau 3 tahun terakhir kita ini, kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang berdampak luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, hebatnya atau syukur bagi Indonesia bahwa di saat yang sulit itu, Pak Presiden itu dengan kebijakan yang jelas melakukan penyesuaian, adaptasi kebijakan, melakukan perubahan arah kebijakan dengan tetap fokus kepada 5 program prioritasnya, termasuk pembangunan infrastruktur fisik dan infrastruktur digital. Seperti tadi yang disampaikan oleh Anggi, infrastruktur digital itu terdiri dari 2 bagian. Infrastruktur hulu yaitu fiber optik, microwave link, satelit, ya, dan base transceiver station. Sedangkan infrastruktur hilir digital itu berupa pusat-pusat data, ya. Kita sedang merencanakan pembangunan pusat data di 4 kota dan saya harapkan mudah-mudahan di minggu pertama bulan November bulan depan, ya, peletakan batu pertama untuk pusat data pemerintah pertama Tier 4 standar global yang paling tinggi, ya, pusat data bisa segera kita mulai pembangunannya. Nah, pembangunan infrastruktur kita tentu tidak saja diserahkan kepada operator seluler dan operator jaringan yang mempunyai tugas pembangunan infrastruktur. Ya, tetapi juga pemerintah, Pak Jokowi memberikan arahan agar terlibat secara aktif melalui bauran pembiayaan untuk membantu membangun di wilayah-wilayah yang selama ini belum atau tidak dibangun oleh operator seluler, secara khusus di wilayah 3T. Nah, di wilayah 3T saat ini yang sedang dilaksanakan pembangunannya yaitu saat ini 2. Yang pertama membangun base transceiver station di wilayah 3T seperti data-data yang disampaikan tadi. Kita harapkan nanti 9.000 ini bisa selesai di akhir tahun 2024. Dan di saat yang bersamaan operator seluler menyelesaikan wilayah-wilayah atau desa-desa yang masih blank spot di wilayah-wilayah komersial. Itu ada 3.435 desa itu yang saat ini juga sedang dibangun, jadi secara simultan. Yang kedua, menyiapkan puluhan ribu akses internet untuk fasilitas publik. Ya, fasilitas publik diantaranya apa? Puskesmas, fasilitas layanan kesehatan, kantor-kantor desa, sekolah-sekolah, dan lain-lain pemerintahan lainnya. Itu setiap tahun disediakan akses internet puluhan ribu saat ini yang memungkinkan kita bisa menjalankan transformasi digital di sektor pemerintahan atau electronic government. Saat ini menurut hasil laporan atau report dari PBB, ya, Indonesia itu sudah naik 11 peringkat. Ya, naik 11 peringkat Electronic Government Development Index. Tahun 2020 yang lalu posisi Indonesia itu 88.
tahun 2022 Electronic Government Indonesia itu berada di urutan 77 dan dikategorikan sebagai High e-Gov Development Index oleh PBB. Hal ini bisa dicapai karena apa? Performa indeks pelayanan online kita makin baik. Indeks infrastruktur telekomunikasi yang tadi disebutkan itu juga makin baik. Dan peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini sumber daya manusia digital, ya. Nah, ini tentu tidak mudah di saat di mana ekonomi dunia sedang mengalami tantangan, ada inflasi, ancaman stagflasi, bahkan kontraksi ekonomi. Nah, kita tetap melakukan bauran pembiayaan untuk memastikan penggelaran infrastruktur digital hulu dan infrastruktur digital hilir, ya seperti yang saya sebutkan. Ada banyak program-program lanjutannya yang dilaksanakan dalam rangka menerjemahkan pesan Presiden, yaitu apa tadi? Pembangunan infrastruktur hulu dan hilir harus diimbangi dengan pemanfaatan di sektor hilir. Pemanfaatan di sektor hilir ini harus dilakukan melalui apa? Peningkatan juga sumber daya manusia digital atau digital talent. Kominfo sendiri melaksanakan berbagai program yang melibatkan pelatihan digital untuk rakyat, ya. Yang tingkat dasar misalnya, udah lebih dari 12,5 juta rakyat yang dilatih dengan pembiayaan APBN dan diikuti secara gratis oleh rakyat, ya, untuk dasar-dasar keterampilan digital, ya, atau basic digital skills. Program-programnya diantaranya berkaitan dengan etika berdigital, kemampuan digital, keamanan digital, budaya digital. Harapan saya tentunya pada saat masuk ke pemilu ini jangan ada lagi hoax-hoax itulah atau dikurangi, ya. Dan yang di tingkat menengah, pelibatan generasi muda kita untuk mengambil program-program yang Bapak Presiden sebutkan tadi. Dalam 15 tahun kita butuhkan 9 juta tenaga terampil digital tingkat menengah. Itu berarti sekitar 600.000 tenaga terampil tingkat menengah setiap tahun. Ya, tahun 2021 atau selama tahun ketiga pemerintahan Pak Joko Widodo ini, pelatihan terhadap 200.000 intermediate skills, digital intermediate skills kepada generasi milenial dan generasi muda kita di seluruh Indonesia, gratis juga. Dan pelatihan-pelatihan bagi policy makers, ya, untuk advance digital skills. Jadi sumber daya manusia melalui vocational training itu diberikan oleh Kominfo di samping yang membangun infrastruktur hulu dan hilir, juga penyiapan sumber daya manusia agar ruang digital kita, apakah itu e-commerce atau edutech, fintech, ya, health tech, bisa kita manfaatkan dan kita gunakan dengan kemampuan di dalam negeri. Karena prinsip dasar dari digitalisasi adalah apa? Benefit for all. Semua yang terlibat di situ harus bisa mendapat manfaatnya. Itulah yang kita terjemahkan di dalam program-program Kominfo diantaranya. Ya, secara konkret kira-kira demikian, Vera. Baik. Baik, Bang Joni, tadi ada beberapa hal yang tentunya juga kami highlight begitu ya, terkait dengan komitmen pemerintah di mana menjadikan prioritas nasional, yaitu percepatan digitalisasi baik dari segi infrastrukturnya maupun juga bagaimana menyiapkan manusia-manusia digitalnya begitu ya. Dan outputnya yang diharapkan adalah nanti ke depannya selain dari sisi e-government, kemudian juga dari sisi ekonomi digital. Nah, kita akan bahas lebih lanjut juga terkait dengan bagaimana digital economy working group yang sudah dibahas, bagaimana outputnya dan implementasinya. Usai jeda, tetap bersama kami di Presiden Corner. Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Menteri Kominfo. Pak Joni, penghentian siaran TV analog ataupun juga ASO ini beberapa kali mengalami perubahan jadwal. Nah, terbaru perubahan dilakukan untuk penghentian siaran televisi analog di wilayah Jabodetabek yang sebelumnya ini sempat dijadwalkan 5 Oktober 2022. Nah, kini mundur di 2 November 2022. Apakah ini sudah final keputusannya? Baik, Vera, ya, yang terkait dengan analog switch off atau mulainya full service digital broadcasting di Indonesia atau televisi digital di Indonesia, ya, itu amanatnya amanat undang-undang. Amanat undang-undang itu menetapkan tanggal 2 November 2022 itu analog switch off atau berakhirnya televisi analog dan mulainya full televisi digital. Selama ini masyarakat sudah merasakan simulcast. Simulcast itu televisi digital sekaligus televisi analog.
Ya. Mengapa perlu dilakukan analog switch off? Karena memang analog switch off itu tidak efisien dan tidak membantu perusahaan TV untuk memberikan layanan-layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Maka kita butuh sekali untuk segera melakukan analog switch off sebagaimana amanat undang-undang. Memang secara teknis analog itu untuk negara sebesar Indonesia ini perlu dilakukan multiple analog switch off atau analog switch off yang terbagi dalam beberapa fase atau tahap. Sebetulnya fase pertama sudah kami lakukan beberapa bulan yang lalu. Untuk 8 wilayah siaran di Indonesia itu sudah full digital. Dan ASO ini hanya untuk layanan televisi terestrial ya. Dan itu layanan televisi yang gratis bagi rakyat. Sedangkan televisi berbayar atau parabola itu lain lagi. Ini yang gratis ya. Nah, kenapa perlu ini? Salah satunya adalah dengan dilaksanakannya analog switch off, maka televisi, perusahaan-perusahaan broadcasting, perusahaan-perusahaan televisi bisa melaksanakan multi channel karena mereka sebagai penyelenggara MUX. Dari satu kanal satu frekuensi, ya satu kapasitas pita frekuensi bisa digunakan untuk beberapa kanal. Akan menjadi lebih efisien dan industri televisi akan lebih berkembang. Ya. Sedangkan untuk rakyatnya, manfaatnya apa? Rakyat bisa nonton film ya, dengan gambar yang lebih jernih, ya suara yang lebih jernih didengarnya juga, teknologi yang lebih canggih. Apalagi sebentar lagi akan ada Piala Dunia ini. Ya masyarakat bisa nonton ini Piala Dunia, film-film yang lebih canggih, lebih jernih dan beragam kanal-kanal yang diberikan. Tetapi juga akan memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi kita. Ya, spektrum frekuensi yang ada yang disebut dengan digital dividend di spektrum 700 itu akan memungkinkan penambahan atau penciptaan 181.000 kegiatan usaha baru. Akan memungkinkan menciptakan lapangan pekerjaan lebih dari 230.000 dan bahkan meningkatkan atau sumbangsi kontribusinya bagi produk domestik bruto Indonesia itu sekitar 440 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sekitar 77 triliun. Jadi begitu besar dampaknya bagi perekonomian kita. Ya juga akan mendorong efek-efek multiplier atau efek-efek berganda lainnya bagi masyarakat di sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan lain sebagainya. Nah saat ini kita sedang galak-galaknya memberi dorongan bagi UMKM kita di sektor digital ekonomi misalnya. Spektrum frekuensi itu akan memberikan ruang yang lebih luas bagi operator seluler untuk menyediakan bandwidth yang lebih besar. Sehingga digital ekonomi kita bisa berkembang dan bertumbuh dengan lebih baik ya. Jadi penting sekali kita lakukan ini. Mengapa dari tanggal 5 mundur ke tanggal 2 November? Sebetulnya dia tidak mundur. Karena memang undang-undang mengharuskan itu dilakukan tanggal 2 November. Ya, tetapi karena alasan di tanggal 2 November begitu ya, Pak Menteri? Secara bertahap-tahap dan ini atas usulan perusahaan-perusahaan atau asosiasi perusahaan-perusahaan TV yang ada di ATVSI. Dan ini masih semuanya sesuai dengan undang-undang. Mudah-mudahan ya dengan sosialisasi yang lebih besar, yang lebih lancar saat ini, ya analog switch off akan dilakukan tepat waktu pada 2 November 2022. Vera. Ada banyak manfaatnya, terlebih lagi kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia begitu ya. Jadi itulah manfaat dari ASO. Nah kemudian bicara soal tadi sebelum kita jeda sempat saya singgung terkait dengan Digital Economy Working Group. Nah ini isu prioritasnya diantaranya terkait dengan inovasi dan literasi digital, konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19. Bagaimana output dan implementasinya sejauh ini? Mohon singkat saja Pak Menteri. Ya, dari 3 isu ini isu-isu yang berat ya. Digital Economy Working Group ini pertama kali dilakukan di G20. Isu-isu ini isu-isu berat. Tetapi saya berterima kasih bahwa para menteri yang mengikuti Digital Economic Working Group ya menyetujui 3 isu prioritas kita ya. Yaitu tadi yang disebutkan konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, kecakapan digital dan literasi digital, serta data free flow with trust dan cross border data flow dengan prinsip-prinsip yang tadi disebutkan, yaitu lawfulness, fairness, dan transparansi. Nah ada beberapa deliverable konkret ya dari G20 ya. Yaitu yang pertama adalah ada 12 deliverable berupa kajian-kajian dan juga berupa konkret deliverables. Ya. Seperti misalnya inisiatif
Smart Village dan Smart Islands. Nah, Smart Village dan Smart Islands ini sudah berkembang, tidak lagi Smart City, tapi sudah di Smart Village, di kampung yang cerdas, di pulau-pulau yang cerdas. Ini perkembangan yang luar biasa yang dibicarakan dan disepakati oleh para menteri G20. Juga digital G20 Digital Innovation Network. Nah, G20 Digital Innovation Network ini elevasi dari Digital Innovation League dulu. Nah, ini juga disepakati. Digital Innovation Network ini adalah apa? Ini satu network yang mendorong bertumbuhnya perusahaan-perusahaan rintisan digital kita. Ya. Dan salah satu lagi yang menarik, nanti pada saat Leader Summit atau KTT G20 tanggal 15-16 November, Kominfo akan menyiapkan Digital Transformation Expo. Ya, Digital Transformation Expo di sana di Bali nanti ini memberikan gambaran transformasi digital Indonesia dan mengundang anggota-anggota G20 untuk hadir di sana. Saya mengundang nih media untuk melihat bagaimana canggihnya tampilan DTA nanti pada saat acara KTT bulan November mendatang. DTE-nya sendiri akan kami siapkan sejak tanggal 13 November sampai tanggal 17 November di Bali. Itu satu expo untuk transformasi digital nasional kita. Baik, luar biasa peran dari Kominfo untuk mensukseskan pagelaran G20 nanti pada November mendatang. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami. Sebetulnya banyak sekali hal yang ingin kita bahas, namun sayang durasi kita terbatas. Terima kasih sekali lagi Pak Joni G. Plate sudah bergabung bersama kami di Presiden Corner. Selamat malam.